Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tolong di-share, diviralkan konten yang satu ini. Jika ada yang komplain, hubungi 082179045777. Dan jika benar-benar berani, saya tunggu Anda sekalian antara tanggal 15 sampai tanggal 20 Desember. Pemberitahuan lebih lanjut, silakan hubungi nomor tersebut tadi. Ya, saya tunggu Anda sekalian di forum yang diketahui oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Babinsa, Babin Kamtipnas, para lawyer, para wartawan, para LSM, ya, dan unsur terkait yang akan memberikan kekuatan hukum, juga kekuatan kontrol sosial. Dari tanggal 31 Oktober saya memulai perjalanan dari Lampung. Sampai hari ini saya masih di Sumbar. Itu artinya bulan November penuh saya di sekitar Sumbar, mendatangi ke masing-masing titik kumpul. Mulai dari Lapau, Surau, sampai kalangan akademisi saya datangi. Dan kesimpulannya masih sama. Tak satu pun yang sadar adat. Karena sampai hari ini belum satu pun yang benar-benar murni membela adat. Sebab apa itu terjadi? Karena sama sekali belumlah sadar apa itu adat. Jadi secara umum ngaku-ngaku beradat dan yang dibela mati-matian, sampai-sampai membela yang dia anut, dia berani menggebrak meja, sampai-sampai dia unjuk kekuatan fisik dan lain-lain kepandaian. Padahal setelah mengaku beradat hanya murni mengurus budaya, sampai lancang bilang seseorang tidak beradat. Padahal binatang sendiri pun beradat. Bahkan air, api, angin masing-masing sesuai kodratnya beradat. Tidak perlu lagi saya jelaskan apa itu adat, apa itu budaya. Karena kadar akal orang-orang yang ngaku beradat, yang hanya mengurus perkara budaya, kadar akalnya tidak sampai walaupun dia bergelar profesor, doktor. Itu terlihat jelas dari orang-orang yang menganggap atau menentukan seseorang jika tidak mengikuti budayanya, dia bilang seseorang itu tidak beradat. Ya, kunjungi akun Facebook Penghulu Merapak Alam, kunjungi akun Instagram Minangonesiawi. Cukup jelas? Untuk antum pahami sekalian, pola saya berbicara adalah 4 koridor. Koridor sejarah, koridor maknawi, koridor hukum, koridor manajemen. Judul di masing-masing koridor adalah judul adat, judul budaya, judul adab, dan judulnya agama. Jadi, jika akal
orang-orang yang sehat itu nyampe, dia harusnya sudah mengerti 4 judul tersebut, harus dibahas pengetahuan pemahamannya secara sejarah, maknawi, hukum, dan manajemen. Contohnya adat. Adat harus dibahas secara sejarah, secara maknawi, secara hukum, dan secara manajemen. Begitu seterusnya di bidang budaya, adab, dan agama. Lai pepi dah. Kak, lai pepi kak. Yo, tinggal pepi di. Ya, macam-macam yang saya alami di Minang ini. Mereka pikir saya ini punya uang banyak. Padahal mereka yang bergaji, mereka yang ngaku-ngaku paling membela. Mereka masing-masing yang mengaku paling peduli adat. Justru mereka tidak sadar apa itu adat. Mereka anggap budaya itu adalah adat. Salah satu contoh, jika orang Minang tidak memakai gelar setelah beristri, mereka anggap seseorang itu tidak beradat. Otaknya kemana? Kenapa sampai itu terjadi? Karena dia tidak sadar yang adat itu apa. Dan orang-orang yang tipe-tipe begitu, orang gagal komunikasi, gagal pengetahuan, gagal pemahaman mengenai kosakata adat, definisi kosakata adat, berikut 4 contoh perkara minimal. Dia mencampur adukkan contoh perkara adat dengan contoh perkara budaya. Jadi biasanya orang-orang begini sudah mentah, sudah mental di saat diminta untuk menyampaikan definisi kosakata adat, berikut 4 contoh perkara, dan definisi kosakata budaya, berikut 4 contoh perkara. Mereka akan ngaur, akan mencampur adukkan contoh perkara adat dengan contoh perkara budaya. Cukup jelas? Mereka pikir saya mendatangi mereka tidak memakai biaya, tidak memakai waktu. Mereka pikir saya ini ada yang menggaji. Bersyukur mama saya selalu membela saya di Pariaman. Tidak perlu Anda sekalian siapa mama yang saya muliakan tersebut. Macam-macam di Minang itu. Ada yang saya datangi jauh-jauh puluhan kilo dari Pasaman. Setelah saya datang di tempatnya, karena sudah tengah malam, di Bukit Tinggi itu tempatnya, arah Bukit Kawin, Buya Edi namanya itu. Saya lihat gelagatnya sudah mulai tidak baik, saya pamit pulang jam 1:30 malam. Padahal saya dari Pasaman, saya mengarah ke tempat dia. Lalu apa dia bilang? Ini udah malam. Kan cerita kita belum selesai, kan semua pertanyaan saya belum dijawab. Tidak ada otaknya sama sekali. Dilepasnya saya berangkat malam-malam. Tanpa basa-basi sedikit pun. Tanpa ada niat untuk menahan, tanpa ada memperhitungkan berapa biaya operasional saya, capek saya. Apakah itu yang beradat? Betul, itu beradat. Itu adat manusia kurang ajar. Gelar Buya.
Ada yang menyuruh saya datang hanya untuk memenuhi keinginannya. Lalu saya pergi berlalu begitu saja tanpa ada raso jo pareso dia. Banyak dalam sebulan ini bermacam-macam. Dan semua rekaman itu akan saya bikin dalam biografi. Jangan dikira saya rekam apa-apa yang Anda sekalian ucapkan. Biografi tersebut berikut bukti visual. Secepat mungkin selagi antum masih hidup, semoga antum menyaksikan biografi saya itu. Ya. Tolong dicatat, jika antum memang punya nyali, silahkan hadir di forum di sekitar Batu Sangkar sekitar tanggal 10 sampai tanggal 15. Saya akan beritahukan kepastiannya 2 hari lagi. Tanggal berapa pertemuan itu akan dilakukan, ya, dan di mana tempatnya. Atau tidak perlu Anda datang, cukup kami saja yang sudah sepaham yang akan hadir. Antum sekalian tinggal terima saja di surat kabar, di medsos. Di forum tersebut akan saya sebutkan kelakuan kalian yang kurang ajar itu. Terima saja rekamannya. Silahkan Anda mau menuntut kemana saja. Pencemaran nama baik ini itu terserah kalian. Bukti visual, bukti kelakuan kalian itu sudah saya rekam semua.